Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Yudhistira Dutika Putra, teman saya Fariduddin Athar, dan satunya lagi Akram Fawaz Ramadan akan mempresentasikan PPT yang berjudul Penerapan AMDAL di PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Perkenalkan, nama saya Akram Fawaz Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang AMDAL. Apa sih itu AMDAL? AMDAL yaitu studi mendalam untuk mengaji potensi dampak besar dan signifikan suatu rencana usaha terhadap lingkungan. Fungsinya untuk kendali, mencegah pencemaran, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Di Indonesia, AMDAL diatur pada PP nomor 22 tahun 2021 dan menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya, langkah-langkah AMDAL. Langkah-langkah AMDAL yang pertama yaitu tahap penyaringan atau screening, yaitu menentukan apakah suatu kegiatan memerlukan AMDAL atau tidak berdasarkan dampak terhadap lingkungan. Kedua, pengumuman rencana kegiatan, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan. Ketiga, menyusun kerangka acuan atau KA AMDAL, menyusun ruang lingkup kajian dan metodologi yang akan digunakan dalam studi AMDAL. Yang keempat, pembuatan ANDAL atau analisis dampak lingkungan, yaitu melakukan analisis terhadap dampak yang mungkin timbul akibat kegiatan. Yang kelima, penyusunan RKL atau RPL. RKL dan RPL dibuat untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan yang telah diidentifikasi. Yang terakhir, yaitu evaluasi dan pengesahan AMDAL. Evaluasi dan pengesahan AMDAL bertujuan untuk disahkan oleh instansi berwenang sebelum kegiatan dimulai. Baik, perkenalkan, nama saya Fariduddin Athar. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. PT Sidomuncul adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang pengolahan jamu dan obat herbal berbasis tanaman berkhasiat. Didirikan pada tahun 1975 oleh Rahmat Sulistyo dan berbasis di Bergas, Semarang. Dikenal lewat produk seperti tolak angin dan kuku 5 energi. Tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2013 dengan kode saham yaitu SIDO. Perusahaan ini menghasilkan bahan baku pertanian seperti jahe, temulawak, serta menggunakan teknologi modern dengan standar mutu internasional ISO 9001, ISO 22000 dan ISO 14001. Kemudian yang kedua ada implementasi dari AMDAL PT Sidomuncul. Yang pertama ada dokumen lingkungan dan kepatuhan regulasi, yaitu proses yang melibatkan tenaga ahli dan masyarakat yang mencakup identifikasi dampak utama seperti emisi, limbah, potensi gangguan lingkungan. Yang kedua ada manajemen limbah cair, yaitu sebagian besar dari olahan limbah akan digunakan kembali untuk kebutuhan sekunder seperti penyiraman taman dan sistem pendingin pada proses produksi. Yang ketiga ada penanganan limbah padat, yaitu sisa bahan organik dari proses produksi seperti ampas jamu diolah kembali menjadi pupuk kompos dan bahan bakar alternatif berbasis biomasa. Yang keempat ada pengendalian polusi udara, yaitu untuk menjaga kualitas udara sudah muncul memasang alat pengontrol emisi seperti filter dan scrubber di berbagai titik produksi. Yang kelima ada efisiensi energi dan pemanfaatan energi bersih. Perusahaan berinvestasi pada sumber energi terbarukan seperti panel surya dan mengoptimalkan penggunaan peralatan hemat energi dalam proses produksi. Yang keenam ada pengolahan air dan kawasan hijau, yaitu sepertiga dari luas kawasan pabrik itu dijadikan sebagai ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Yang ketujuh ada edukasi dan pelibatan masyarakat. Dan yang kedelapan ada pengakuan dan prestasi, yaitu komitmen kuat PT Sidomuncul terhadap pengelolaan lingkungan yang membuahkan hasil berupa profit emas dari KLHK yang diperoleh secara berturut-turut. Analisis implementasi AMDAL di PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk.
Penerapan AMDAL di PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan melalui pengelolaan limbah, energi, dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebagai agroindustri besar, Sidomuncul mengintegrasikan dokumen RKL-RPL ke dalam kebijakan operasional, termasuk pembangunan IPAL, pemanfaatan limbah organik sebagai kompos dan biomasa, serta penggunaan panel surya dan mesin hemat energi. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL turut mendorong program tanggung jawab sosial perusahaan. Konsistensinya dalam pengelolaan lingkungan membuahkan penghargaan Proper Emas 5 tahun berturut-turut, membuktikan bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan bisnis dan ekspor. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.